Pernah nggak sih kamu merasa kalau laut kita itu sebenarnya lagi pengen curhat, tapi nggak ada yang dengerin? Sampai akhirnya dia harus teriak lewat badai dan hujan yang nggak masuk akal. Bayangkan, kamu lagi asyik nongkrong di pinggir pantai, niatnya mau healing, tapi sebenarnya di bawah permukaan air itu lagi ada drama besar yang skalanya lebih ngeri daripada film bencana Hollywood. Akhir-akhir ini, HP kita sering banget dapat notifikasi peringatan dini cuaca ekstrim dari BMKG. Rasanya hampir tiap minggu ada saja peringatan tentang hujan lebat, angin kencang, sampai gelombang tinggi. Kamu mungkin berpikir, ini kenapa sih bumi kita kok hobi banget ngasih kejutan yang bikin repot? Apa langit lagi sensi? Atau ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi di bawah sana? Kita harus jujur, cuaca di Indonesia sekarang itu sudah bukan lagi kayak cuaca yang diceritain kakek nenek kita dulu. Dulu, musim hujan dan musim kemarau itu kayak jadwal kereta yang rajin, datangnya tepat waktu dan bisa diprediksi. Kalau sudah masuk bulan yang ada berbernya, kayak September, Oktober sampai Desember, ya sudah pasti sedia payung. Tapi sekarang, bulan Juli yang harusnya panas terik sampai bisa buat jemur kerupuk dalam 5 menit, malah tiba-tiba turun hujan badai yang bikin jemuran tetangga hilang ke bawah angin. Fenomena ini bukan cuma soal kamu salah pakai kostum saat keluar rumah, tapi ini adalah sinyal darurat dari planet kita. Mari kita bahas alasan utamanya dengan analogi yang paling gampang. Anggap saja laut kita ini adalah sebuah power bank raksasa. Bedanya, power bank ini bukan nyimpen listrik buat cas HP kamu, tapi nyimpen panas matahari. Masalahnya, akhir-akhir ini laut kita lagi demam parah. Suhu permukaan laut di sekitar Indonesia itu lagi panas-panasnya, bahkan melampaui batas normalnya. Dalam bahasa kerennya, ini disebut sebagai anomali suhu permukaan laut. Ketika air laut memanas, dia jadi lebih gampang menguap. Air yang menguap ini naik ke atas, membentuk awan-awan raksasa yang kita kenal sebagai awan cumulonimbus. Si awan hitam pekat yang bentuknya kayak bunga kol dan sering banget bikin pilot pesawat keringet dingin. Nah, karena laut kita ini luas banget dan Indonesia adalah negara kepulauan, kita itu ibaratnya tinggal di atas kompor raksasa yang airnya lagi mendidih. Semakin panas air lautnya, semakin banyak bahan bakar buat badai dan hujan ekstrim. Makanya, jangan heran kalau peringatan cuaca ekstrim itu muncul, bros. Itu adalah cara alam bilang kalau dia lagi kelebihan energi dan harus segera membuangnya. Dan sayangnya, cara alam membuang energi itu adalah lewat hujan yang airnya kayak ditumpahin dari ember raksasa atau angin yang sanggup merobohkan papan reklame di pinggir jalan. Kalau kita tarik sejarahnya, kondisi ini nggak terjadi dalam semalam. Ini adalah akumulasi dari apa yang kita sebut sebagai pemanasan global. Tapi mari kita pakai istilah yang lebih santai. Bumi lagi kegerahan. Selama puluhan tahun kita membuang emisi karbon ke atmosfer, yang efeknya kayak kita lagi pakai jaket parka di tengah siang bolong yang terik. Panasnya nggak bisa keluar, terjebak di dalam, dan akhirnya diserap oleh laut. Lautan kita itu pahlawan karena dia menyerap sekitar 90% panas berlebih dari atmosfer. Tapi pahlawan pun ada batasnya. Sekarang laut sudah nggak kuat lagi nampung panas itu. Dan hasilnya adalah cuaca yang makin nggak karuan. Coba kita lihat kasus nyata yang mungkin masih segar di ingatan kita. Ingat nggak kejadian banjir besar yang tiba-tiba melanda wilayah yang biasanya aman-aman saja? Atau badai siklon tropis yang dulu katanya jarang banget masuk ke wilayah Indonesia karena kita ada di garis khatulistiwa. Sekarang siklon kayak Cempaka atau Seroja sudah berani mampir dan ngasih dampak yang sangat merusak. Dulu kita merasa aman karena gaya Coriolis di khatulistiwa itu lemah. Jadi badai muter biasanya ogah lewat sini. Tapi karena suhu laut yang makin panas tadi, energi badainya jadi makin gede dan mereka jadi makin berani mendekat ke daratan kita. Ini bukan lagi soal mungkin terjadi, tapi sudah terjadi dan makin sering. Lalu bagaimana prosesnya sampai BMKG harus cerewet banget ngirim peringatan? Prosesnya itu melibatkan satelit, radar, dan ribuan sensor di tengah laut. Para ilmuwan di sana memantau pergerakan massa udara. Bayangkan ada sebuah gelombang raksasa bernama Madden-Julian Oscillation atau MJO. MJO ini kayak gerombolan awan yang lagi touring keliling dunia lewat khatulistiwa. Kalau gerombolan ini lagi lewat di atas Indonesia, dan kebetulan laut kita lagi panas, itu ibaratnya ada pesta kembang api yang dikasih bensin. Ledakannya yaitu cuaca ekstrim yang durasinya bisa berhari-hari. Itulah kenapa tiba-tiba ada seminggu penuh hujan gak berhenti, padahal minggu sebelumnya panasnya minta ampun.
Dampaknya ke kita apa? Bukan cuma soal jemuran gak kering atau sepatu jadi kotor karena becek. Dampaknya jauh lebih dalam ke urusan perut dan dompet. Para petani kita sekarang sering gagal panen karena jadwal tanam yang mereka pelajari secara turun-temurun sudah nggak berlaku lagi. Bayangkan seorang petani yang sudah keluar modal banyak buat tanam padi di awal musim hujan, tiba-tiba hujannya berhenti total selama sebulan karena ada gangguan cuaca. Padinya mati. Sebaliknya, pas lagi mau panen, tiba-tiba datang hujan badai yang bikin sawahnya tenggelam. Ini yang bikin harga cabai atau bawang di pasar tiba-tiba melonjak naik dan bikin ibu-ibu pusing. Gak cuma di darat, teman-teman kita yang nelayan juga makin ngeri buat melaut. Gelombang tinggi yang dipicu oleh perbedaan tekanan udara yang ekstrim bisa muncul kapan saja. Laut yang dulu mereka kenal sebagai sahabat, sekarang jadi lebih sering marah. Dan ini semua saling terkait. Cuaca ekstrim ini adalah rantai reaksi. Suhu laut naik, penguapan meningkat, tekanan udara berubah, angin kencang tercipta, dan kita di daratan yang harus menerima dampaknya. Mungkin kamu bertanya, kenapa sih peringatannya sering muncul belakangan atau mepet banget? Sebenarnya cuaca itu sifatnya sangat dinamis, apalagi di daerah tropis kayak kita. Awan hujan bisa terbentuk dalam hitungan menit. Prediksi cuaca itu kayak kita lagi berusaha nebak arah terbang lalat di dalam kamar. Kita tahu dia ada di sana, kita tahu dia bakal terbang, tapi beloknya kemana, itu butuh perhitungan yang sangat rumit. Makanya, kalau BMKG ngeluarin peringatan, itu sebenarnya hasil kerja keras komputer super canggih yang lagi ngitung jutaan kemungkinan. Kalau mereka bilang waspada, ya mending kita waspada beneran. Kita juga harus paham soal fenomena El Nino dan La Nina, dua saudara yang sering bikin cuaca kita makin kacau. Anggap saja El Nino itu saudara yang suka bawa hawa panas dan kering, bikin kita kekeringan dan kebakaran hutan. Sementara La Nina itu saudara yang suka bawa air, bikin hujan di Indonesia jadi lebih gila dari biasanya. Nah, akhir-akhir ini, jeda antara kedua fenomena ini makin pendek. Kita baru nafas dari kekeringan, langsung dihajar hujan tanpa berhenti. Ini yang bikin lingkungan kita nggak sempet buat recovery atau pulih. Tanah yang tadinya kering kerontang dan retak-retak, tiba-tiba diguyur air banyak banget. Airnya nggak bisa meresap dengan baik. Akhirnya ya terjadilah banjir bandang atau tanah longsor. Sejarah mencatat kalau dulu bumi memang pernah mengalami perubahan iklim, tapi perubahannya lambat banget, ribuan tahun. Nah, yang terjadi sekarang, perubahannya secepat kita scroll TikTok. Apa yang harusnya berubah dalam 1000 tahun, sekarang terjadi cuma dalam 100 tahun. Manusia, hewan, dan tumbuhan jadi kaget karena nggak punya waktu buat adaptasi. Inilah alasan kenapa spesies tanaman tertentu makin susah tumbuh dan kenapa virus atau penyakit baru lebih gampang muncul saat cuaca lagi labil-labilnya. Tubuh kita pun sama, kalau pagi panasnya 37 derajat, terus sorenya langsung turun hujan es, imun kita pasti bakal kaget dan gampang drop. Jadi, kalau nanti sore kamu dapat notifikasi di HP soal cuaca ekstrim, jangan cuma di-swipe atau dicuekin, itu adalah pesan dari alam yang lagi nggak baik-baik saja. Kita hidup di atas kepulauan yang dikelilingi lautan luas, yang artinya kita adalah barisan depan yang bakal ngerasain dampak perubahan iklim ini paling awal. Lautan yang makin panas itu bukan cuma soal ikan-ikan yang migrasi, tapi soal gimana sirkulasi udara di atas rumah kita bergerak. Kenapa peringatan ini makin sering muncul? Karena frekuensi kejadian ekstrimnya memang beneran meningkat. Data menunjukkan kalau dalam 10 tahun terakhir, jumlah bencana hidrometeorologi alias bencana yang berhubungan dengan cuaca kayak banjir, puting beliung, dan longsor itu naik berkali-kali lipat di Indonesia. Jadi bukan BMKG-nya yang makin parno, tapi memang kondisi lapangan yang makin ngeri. Kita lagi hidup di era di mana cuaca normal itu udah jadi barang langka. Tetap waspada, tetap update sama informasi cuaca, dan yang paling penting jangan pernah remehkan kekuatan alam. Karena di balik langit yang biru atau mendung yang gelap, ada proses raksasa yang sedang bekerja keras menyeimbangkan diri. Kita ini cuma tamu di planet ini, jadi alangkah baiknya kalau kita tahu cara bertamu yang sopan dengan menjaga lingkungan agar laut nggak perlu terus-terusan demam dan ngirim badai buat ngingetin kita. Cuaca ekstrim adalah pengingat bahwa kita dan alam itu satu paket. Kalau satu sakit, semuanya bakal ngerasain pedihnya. Jadi siapkan payungmu, tapi jangan lupa juga siapkan kepedulianmu buat bumi ini. Karena kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi yang bakal jaga rumah kita satu-satunya ini dari amukan cuaca yang makin gak masuk akal? Ingat, alam gak butuh kita buat bertahan hidup, tapi kitalah yang butuh alam buat tetap bisa bernapas dan melihat pelangi setelah badai berlalu.